sector. Here comes Yuki Tsunoda, Liam Lawson. Liam Lawson has knocked Max Verstappen. Liam Lawson memang menarik banyak sekali perhatian fans F1 ketika dia bergantikan Danny Ric yang cedera karena crash di free practice Zandvoort waktu itu. Liam sendiri merupakan salah satu pembalap junior Red Bull yang bertalenta dan dia buktikan hal itu benar di masanya menjadi substitute driver saat itu. Karena itu juga banyak fans yang benar-benar nge-hypein dia untuk jadi pembalap F1 berikutnya. Bahkan sempat ada komen-komen juga yang mau naikin dia langsung ke Red Bull menggantikan Checo karena performanya yang bagus jadi substitute driver. Makanya pas tahu AlphaTauri ambil Danny Ric untuk 2024, banyak yang kesel. Tapi apakah hype-hype tersebut sesuai atau terlalu over? Nah, hari ini gue akan bahas hal itu. Nah, kembali lagi di video jujur-jujuran. Dan mari gue awali video ini dengan jujur. We don't care. Liam Lawson tidak dapat dipungkiri lagi adalah pembalap yang berbakat dan sangat amat layak untuk naik ke F1, tapi sayang aja bahwa hanya terdapat 20 kursi yang tersedia di F1 saat ini. Dan AlphaTauri juga lebih memilih Danny Ric dan Yuki Tsunoda. Dan gak salah juga karena ya Danny Ric sendiri juga memiliki beberapa hal untuk dibuktikan musim depan. Tapi gue udah sering bahas hal itu lah ya di beberapa video gue pada bulan-bulan yang lalu, tau lah ya. Kalian udah pasti udah bosan juga dengerinnya. Sekarang gue mau bahas Liam Lawson aja, khusus Liam Lawson. Karena gue belum terlalu bahas Liam Lawson banget lah, walaupun beberapa kali sempat jadi topik. Nah, jujur aja, sebagusnya performa dia sebagai pembalap substitute, gue rasa beberapa orang emang sedikit nge-overhype dia. Ya mirip lah sama fans yang bilang Oscar the best rookie dalam sejarah F1. Why gitu loh. Why gitu. Enggak, gini loh maksud gue. Jangan terlalu overhypein seseorang lah. Nanti kalau lagi di fase jelek-jeleknya, langsung kalian hujat habis-habisan. Kalau nggak percaya silakan tanya Nick De Vries. Nah, kita breakdown satu-satu lah ya setiap balapan Liam Lawson di F1. Di Zandvoort, Dutch Grand Prix. Ya oke lah, dia cuma sekali free practice karena dadakan juga ganti Danny Ric yang cedera. Jadi kalau dia cuma bisa qualified P20 ya wajar-wajar aja. Apalagi di kondisi kayak gitu, track roller coaster, cuma sekali free practice lagi. Gak crash aja udah haleluya gitu. Dan ya itu yang dia lakukan, jadi oke, good debut. Bang, amazing lah orang dia ngalahin Yuki debutnya. Ya emang, cuman kalau kalian nonton pasti kalian tahu lah terdapat beberapa faktor mengapa hal itu terjadi ya. Kayak misalnya red flag dan safety car. Dan bahkan sebelum red flag aja dia bisa dibilang tuh 20 detik di belakang Yuki. Dan Yuki kena 5 detik penalti aja, dia juga terjun ke belakang Liam. Tapi ya oke lah, yang penting gak crash dan mampu bawa mobilnya dalam kondisi utuh. Gak kayak si elang yang hari-hari bikin timnya terus menggunakan asuransi kendaraan. Di Monza, oke dia hanya 0,162 di belakang Yuki, jadi not bad lah. Di balapan keduanya dia udah bisa sedekat itu dan tembus ke Q2. Di race ya oke lah dia mengalahkan Yuki dan nyaris dapat poin. Cuman yang ngalahin Yuki karena Doi nggak mulai balapan sih. Jadi untuk sementara head to head dia dengan Yuki di race ya 2-0. Cuman di sini orang udah bilang, wah keren Liam bisa langsung ngalahin Yuki di 2 balapan pertamanya di F1. Like, bro. Ya emang dia ngalahin Yuki, cuman tau lah ya masalahnya Mochi Jepun di 2 balapan itu. Jadi ya gitulah ya. Di Singapura, Doi naik 1 level, dimana dia tembus ke Q3 di balapan ketiganya di salah satu atau bahkan track paling menantang dalam sejarah F1, Singapura Marina Bay Circuit. Dia nge-out-qualified Yuki, tapi itu pun karena Yuki juga terhalang mulu di Q2. Dan lucunya waktu Yuki di Q1 lebih kenceng dari waktu Liam di Q2 dan Q3, jadi ya gitulah ya. Di race, Yuki kena sendul Checo dan Liam mampu mencetak poin pertamanya di F1. Keren, dan sudah 3 balapan dia mengalahkan Yuki. Tapi balik lagi, tidak menggambarkan segalanya karena ada 3 balapan Yuki kesetrum bad luck terus. Di Jepang, Yuki lagi dan lagi nge-out-qualified Liam, tapi di race untuk pertama kalinya, dia mengalahkan Yuki fair and square. Nice lah, dan nyaris juga dapat poin situ. Yuki unggul di qualifying, tapi di race Liam unggul. Ya walaupun balik lagi, statistik tersebut tidak menggambarkan segalanya. Di Qatar, Yuki out-qualified Liam di qualifying, biasa, tapi Liam out-qualified Yuki di sprint shootout. Di sprint dia tersundul, dan di race biasa dia 18 detik di belakang Yuki. Jadi dari 5 balapan dia di F1 sebagai pembalap substitute ya emang impresif banget malah. Untuk pembalap muda yang emang dadakan banget debutnya, kalau berada di mobil papan bawah kayak AT04 itu, hasilnya bisa dibilang memuaskan lah ya. Ya walaupun harus diakui juga,
Liam sebenarnya sedikit beruntung bisa mencicipi mobil AlphaTauri yang udah di-upgrade, dimana mobilnya tuh nggak sebapuk awal musim. Kalian pasti ingat lah ya, awal musim tuh seberapa bapuknya tuh mobil AlphaTauri itu ya kan. Nah, balik lagi ke performa dia. Emang performanya bagus musim ini, tapi apakah AlphaTauri harusnya ambil dia dibandingkan Yuki atau Danny Ric? Untuk Yuki, no kata gue, karena Yuki menunjukkan musim ini kalau dia menunjukkan progres dan terus kelihatan progresnya setiap musim baru ya kan ya. Seperti gue bilang di video sebelumnya, dan dia menunjukkan kalau pace dia tuh masih di atas Liam ya, dimana emang udah seharusnya gitu ya. Karena kalau pace dia kalah sama pembalap substitusi, ya siap-siap aja bernasib seperti God kita ya kan. Edan eta teh. Edun. Untuk Danny ya ini 50-50 lah. Gue udah bahas juga di video gue sebelumnya kalau AlphaTauri, kalau emang sesuai sama visi misi mereka yaitu memberikan pembalap muda kesempatan, ya harusnya ambil Liam Lawson. Tapi Red Bull kayaknya mau melihat apakah the old Danny Ric masih ada atau enggak. Karena mereka udah mulai mantau nih apakah dia cocok menggantikan Checo nanti kalau misalnya dia masih belum performanya 2024. Karena itulah mereka akan gamble dan melihat apakah Danny Ric emang gak cocok aja sama McLaren atau emang udah tercuci habis. Dan ya AlphaTauri sebenarnya juga butuh pembalap yang berpengalaman agar mereka tuh juga nggak ketinggalan dalam development kayak awal musim ini. Sayang aja sebenarnya Liam harus absen tampil full musim di F1 2024. Tapi nggak apa-apa lah, usianya masih muda dan dia sudah buktikan ke kita semua kalau dia tuh emang berbakat banget. Tapi ingat, jangan juga terlalu memuja dia secara berlebihan. Nanti kalau udah underperform, kalian caci maki lah dia kan. Apalagi Doi juga membuktikan dia cepet di series balapan lainnya. Hehehe, sudah dejavu gini gue. Mana di timnya sama juga ya kan? Ya intinya gitulah ya. Menurut gue Liam ini emang pembalap yang bagus. Fix bagus, gak usah digugat lagi lah ya. Dan layak berada di F1. Tapi banyak juga yang terlalu overhypein dia sampai bilang Yuki itu Danny Ric tuh gak layak berada di seat AlphaTauri tersebut. Lebih layak Liam Lawson. Itu sih ya gimana ya. Karena Yuki dan Danny Ric juga sudah membuktikan kita semua kalau mereka tuh layak untuk berada di AlphaTauri tersebut. Kalau gitu solusinya ya buat satu tim F1 tuh ada 3 pembalap aja lah ya kan bang. Ya kalau gitu lu mending nonton F3 aja dah tuh. Lu so asik bang. Oke lah, sekian video kali ini. Gimana menurut kalian? Apakah menurut kalian Liam Lawson ini emang rada overhype? Atau kalian setuju aja sama hype-hype besarnya? Tulis komentar kalian kolom komentar. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Oh ya guys, sorry banget ya guys, suara gue masih rada lemes, rada bindeng juga karena ya karena gue batuk ya guys ya. Aduh, ini gue pas rekam video ini nahan batuk sebenarnya ya guys ya. Ya wes lah, jaga kesehatan kalian masing-masing ya guys ya. Cuaca juga masih rada ekstrim belakangan ini. Dan ya seperti biasa video ini akan ditutup oleh That's it. Ta-da!